Selamat siang, jumpa lagi dengan saya Wahyu GSM Channel. Di mana kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang diri saya pribadi, pengalaman saya pribadi, bagaimana saya terjun di dunia servis, bagaimana melayani konsumen, bagaimana kehidupan saya sehari-hari. Oke. Umur saya sekarang sekitar 40 lebih, ya 42. Jadi sudah, kalau ngikut-ngikut Nabi ya mau ujur juga. Saya kenal di dunia servis itu tahun 98. Saya ikut sama saudara saya, ditawarin kerja itu tahun 98 di tempat galeri handphone. Terus dari situ saya jadi semacam ya tukang antar lah, kurir. Jadi kalau ada handphone mau diantar ke toko satunya saya antar, ada mau diambil ke toko satunya diantar. Terus tahun 98, tahun 1998, tahun 1999. Nah, mendekati awal tahun 1999, saya mulai kena dengan dunia servis. Ya, ini termasuk guru besar saya, Hengki GSM. Bagi teman-teman yang di Banjarmasin, teknisi, konsumen, atau siapalah itu yang pernah servis di Banjarmasin, pasti tahu namanya beliau itu, Hengki GSM di Petran. Beliau sekarang udah meninggal. Ya, semoga arwah beliau diterima di sisinya. Jadi setiap ada servisan saya disuruh ngantar itu ke tempat beliau, Hengki GSM. Ada servisan masuk, disuruh ngantar ke tempat beliau. Nanti kalau sudah ngambil, jadi semacam kurir gitu. Dulu tempat servis itu cuman beliau aja yang ada itu di Banjarmasin. Kalau yang dulu-dulu itu pasti tahu itu semuanya. Sama Hengki GSM Service itu nomor 1 di Banjarmasin. Jadi akhirnya saya berkenalan sama beliau, dan akhirnya pun saya bekerja di tempat beliau, Hengki GSM. Di tempat beliau Hengki GSM saya posisinya cuma nerimain menerimain HP-HP yang rusak aja. Datang konsumen satu bawa, zaman itu kan zamannya Nokia 76, Ericsson 768, Flip, Nokia Ericsson apa itu kayak batok-batok besar-besar masih dulu itu zamannya. 3310, 8210, Nokia pisang. Jadi setiap kali ada konsumen masuk, saya terimain, saya catat di nota itu kerusakannya apa. Misal itu 3310, sinyal nggak ada. 8210, drink nggak mau, saya catat itu. 768 Ericsson yang flip warna-warni itu kalau zaman-zaman dulu itu yang pakai handphone itu udah, waduh cakep banget. Ya, hanya sebagian orang-orang aja yang pakai handphone itu. Jadi kalau yang zaman-zaman itu ya pokoknya wah lah. Jadi saya catat handphone yang rusak 3310, 768. Terus saya kasih ke dalam sama beliau, Hengki GSM. Ini kok rusaknya, ini kok rusaknya. Kalau nggak ada konsumen saya duduk di samping beliau, perhatiin beliau kerja. Nah, untuk saya kerja di tempat beliau, saya nggak banyak cincong, nggak banyak duduk aja di samping, nggak nanya ini nanya itu. Pokoknya contoh tadi ya,
3310 sinyal nggak mau, duduk aja di samping. Beliau kerjain kayak gini. Hari-hari kerjaan saya nerima handphone rusak. Hari-hari saya melihat pengerjaannya, ya sedikit banyak. Mungkin itu yang namanya istilahnya itu otodidak. Otodidak itu kan pelajaran sendiri ya, maksudnya otodidak itu. Ya setelah hampir 1 tahun kerja di tempat beliau, ya namanya kehidupan kan berubah-ubah gitu. Beliau juga ada masalah, saya juga ada masalah. Ya akhirnya saya berhenti di tempat beliau. Saya pergi ke mana itu, ke Jakarta, sampai ke Bali juga, menghilangkan apa istilahnya itu, stres lah namanya itu. Setelah saya balik ke Banjarmasin, disamperin lagi sama beliau yang di GSM, yuk balik yuk kerja lagi di tempat saya. Saya kaget juga kenapa ini dikasih mau ditarik lagi. Nah itulah kemungkinan besar ya beliau melihat kinerja saya, kerja saya. Karena kalau saya kerja jam 9 masuk, pulang jam 7 malam, saya sebelum jam 9 saya udah datang. Sebelum jam 9, tanggal 9 udah datang. Jam 7 lewat saya baru pulang. Kemungkinan ya karena rajin, karena jujur, karena saya di tempat beliau juga di samping menerimakan kerusakan handphone, terus saya juga disuruh beliau bayar listrik, bayar ledeng, kalau makan itu ya beli makanan, ya merangkap semuanya lah. Terus keuangan itu saya nerima juga. Ya pokoknya kalau ada duit masuk saya masukin kantong semuanya. Saya catat itu, saya teliti dengan teliti. Nah mungkin itu tadi karena melihat kerja saya rajin, terus kejujurannya alhamdulillah, ditarik di apa tadi disuruh kerja lagi, balik sama beliau. Setelah kerja di tempat beliau lagi ya situasi tidak mendukung, situasi tidak mengizinkan. Akhirnya saya sign out lagi, keluar lagi. Di situ sebelum sign out itu saya ada cerita ini. Waktu zaman beliau itu lucunya kan satu-satunya servis di Banjarmasin kan beliau itu yang biasa. Jadi satu orang datang bawa handphone rusak. Saya bilang biayanya 250.000 Pak. Mana hengkinya katanya? Di dalam. Dia masih kerja. Saya mau nemuin hengki langsung. Silahkan Pak masuk dalam. Setelah di dalam disuruh keluar lagi sama hengki. Itu sama Wahyu tuh. Harga dia sama harga saya sama karena saya harganya kasih itu. Karena itu tadi apa namanya? Setiap teknisi kalau udah konsentrasi servis handphone, kadang kalau terganggu udah buyar dah. Makanya di video saya yang lalu-lalu itu konsentrasi seorang teknisi servis itu ya harus terjaga dia. Kalau udah buyar ya udah kacau dah. Jadi dia keluar lagi, ya yuk terimain aja nih servisnya 250.000, oke. Iya Pak, saya terimain. Nanti kalau sudah saya kasih kabar Pak ya. Oke ya. Itu satu konsumen. Satu konsumen yang lainnya datang, saya pintain 300.000, mahalnya katanya. Nanti aja lah. Rupanya dia keliling, bawa ke ponsel lain. Nah zaman itu yang tempat servis handphone itu kan cuma si beliau itu Heki guys ya. Di ponsel lain bawa lagi, oh ini saya kenal nih. Tadi kan sebelum saya catat itu nomor emailnya sekian.
berapa yuk katanya, 300. Ya udah nanti saya pindah sama orang 400. Jadi muter-muter aja itu kalau zaman itu. Ujung-ujungnya ya ke Hengki GSM. Sekarang udah zamannya beda itu. Bayangin dari tahun 1999 sekarang udah 2020. Hampir berapa tahun? Ya sekitar 20 tahunan. Lama banget. Itu tadi saya bilang saya tua-tua di handphone aja. Makanya sudah tercebur di sini, saya mau pindah ke usaha lain bingung, nggak ada kebisaan lain. Terus ada teman juga, lu ngapain sekarang lo yang nge-YouTube segala. Ya nge-YouTube ya seperti berenang, di saat berenang itu satu pulau, apa namanya istilahnya itu, 2 pulau, satu dayung 2 pulau terlampaui. Karena di YouTube ya semua orang bisa nonton itu, semua orang bisa menyaring. Ya di samping iklan, di samping berbagi pengalaman sama teknisi lain. Ya itulah saya kenapa nge-YouTube juga sekarang. Sampai di mana tadi ya? Ya sampai saya send out tadi ya dari Hengki GSM. Terus saya tuh di rumah kan nggak ada kerjaan. Terus kerjaan saya karena nggak ada kerjaan ya saya jadi ngojek. Saya zaman dulu jadi ojek juga, ojek mangkal di Masjid Sudi Mampir dulu, giliran itu. Kalau dulu ojek giliran, datang pelanggan satu maju, datang ngojek saya, ngojek. Jadi ngojek jam 6 sore saya berangkat, standby di sana sampai jam 11 malam. Ya waktu dulu sih ya saya malu-malu juga sih ngojek. Jadi kalau helm itu nutup gini-gini ya nutup. Tapi ya seiring waktu nggak malu juga ya. Ngojek gagal. Saya jadi sales pribadi. Saya beli mancis berapa pak saya taruh di tempat-tempat jualan rokok ini, 2 lusin, 1 lusin. Sampai sekarang nggak ada ceritanya lagi tuh. Saya udah lupa kemana itu tempat-tempatnya itu, nggak bidangnya saya itu. Nggak saya catat juga di mana saya naruhnya itu. Terus akhirnya karena saya ada teman juga, banyak keluarga juga, saya coba di rumah. Bukan buka juga sih, awalnya sih teman-teman nanyain kenapa lu nggak kerja di sana lagi. Ini coba baikin saya nih, punya saya baikin. Nggak bisa, kata saya. Wah lu ya bilang aja nggak bisa, padahal bisa. Oke deh, saya terima, saya bawain ke tempat beliau Ko Hengki, dikerjain sama Ko Hengki. Terus dasaran beliau, yuk lu buka aja di rumah, terimain aja deh servis orang, terimain aja servis di rumah. Nanti kalau lu nggak bisa, bawa ke tempat saya. Dengan saran beliau, saya buka servis di rumah. Ya ada juga pelanggan datang ke rumah. Kalau saya bisa kerjain, saya kerjain di rumah. Kalau nggak bisa, saya bawa ke tempat beliau. Namanya kehidupan itu, kalau seorang pria sudah dewasa ya memang harus pergi dari rumah. Kenapa? Sebab karena kadang sama orang tua, sama keluarga itu di rumah itu kan nggak kayak apa istilahnya itu, namanya gelas kan suatu saat kalau ketek bunyi itu ya. Akhirnya dengan saya coba cari tempat,
Akhirnya saya dapat di daerah Kayu Tangi Sultan Adam itu sekitar tahun 2006, ya sekitar akhir tahun 2006. Saya nyewa tempat itu 1 tahunnya 6 juta, itu 2006. 2007 naik lagi 1 juta, 7 juta. 2008 naik lagi 8 juta. Jadi tiap tahun itu naik terus gitu. Sampai 10 juta, 11 juta, 12 juta, 13 juta, naik terus servisnya. Bukan servis, naik terus sewanya. Nah, disitulah saya buka, saya sendirian. Akhirnya saya dapat jodoh di tempat kerja juga, di tempat servisan juga, sama istri saya yang istri saya nggak punya anak 3, cewek semuanya, alhamdulillah. Nggak ngikut orang tuanya, ini mukanya ini. Kalau orang tuanya kan giginya gini, kalau face-nya, wajah dia, alhamdulillah 3 anak saya milikin wajah yang alhamdulillah, bersyukur udah ngikutin saya. Dari angel apa namanya, fotogenik. Nah, fotogenik. Kalau saya nggak fotogenik, kalau dari mana aja di foto ya jelek. Alhamdulillah anak saya yang 3 itu fotogenik semuanya, itu ya 3-nya, Nisa, Amira, Akila, karena istri saya pun fotogenik juga. Disitulah saya berkembang dari yang belum punya rumah sampai akhirnya bisi kendaraan sendiri, bisi rumah sendiri. Ya itu namanya kehidupan tadi ya. Ada badai datang, ada badai nggak datang, ada hujan, ada panas, nggak ada semulus jalan raya. Jalan raya aja kan pada akhirnya aspal gitu ya, pada akhirnya ya rusak. Aspal itu pada akhirnya nggak ada aspal lagi. Saya jual rumah, sekarang posisi saya oper kredit rumah, sisa duitnya ya saya usahakan modalan. Buat teman-teman teknisi yang lain yang mungkin saya pernah ngalamin juga, nih pernah loh saya ngalamin servis bahkan 2 hari 3 hari nggak ada konsumen datang, sepi, nggak ada yang diservis, terus nggak ada dana masuk. Mau patah semangatnya gimana lagi ya, terpaksa ya tetap bekerja aja lah, karena itu kebiasaan saya, tetap bekerja aja. Terus sampai di mana tadi ya? Sampai rumah tadi ya. Ya, akhirnya saya oper kredit di rumah. Nih, istri saya sekarang pulang kampung, lagi ada yang diurus. Udah hampir 1 bulan. Rencananya dia 2 bulan. Aduh. Jomblo ini saya. Tapi ya nggak apa-apa lah, demi masa depan saya terima ya. Bagaimana lagi ya? Oke. Tadi yang buat teman-teman teknisi seperjuangan yang pernah merasakan sepi, ya jangan putus asa lah, tetap berjuang, tetap semangat, karena namanya usaha ya, namanya juga usaha, ada hujan ada panas. Namanya nombok, ada yang nombok ada yang enggak. Ini hidung saya ini polip nih, jadi kalau pagi itu saya sering wah piscis, pagi udah piscis, kalau dingin dah piscis.
makanya saya sering pegang-pegang sini, kadang gatal sendiri. Apalagi sekarang zamannya ini apa namanya, zaman COVID ini, waduh, terasa juga imbasnya tuh. Sebelum COVID aja udah terasa itu. Saya ingat bener itu. Ini kan tahun 2020 itu. Sekitar 4 tahun, 5 tahun yang lalu. Saya mikirin sewa toko 5 tahun yang lalu ya. Mikirin toko kan Januari, Februari. Saya ngambilnya itu akhir bulan Desember itu. Januari, Februari, Maret, April, 5 tahun yang lalu, April itu udah terkumpul duit sewa. Jadi sisanya itu ya alhamdulillah buat keperluan lain-lain. Sambil kesini, sambil meningkat tahun, perubahan drastis dari tahun, situasi kondisi. Jangankan April, bulan November aja udah pusing mikirin duit sewa. Belum terkumpul duit sewa itu. Akhir Desember belum terkumpul juga. Waduh, nombok akhirnya saya. Pinjam sama keluarga, bayarin uang sewa, nombok. Tahun berikutnya bergulir lagi. Akhir Desember nggak ada dana lagi, nombok lagi, minjam lagi sama keluarga. 3 tahun sampai 4 tahun ya ceritanya nombok terus itu. Pinjam sana, pinjam sini, nombok terus. Akhirnya ya itu tadi, saya jual rumah saya, bayarin utang, lunasin utang, sisanya oper kredit rumah. Itu tadi usaha yang sunyi, apa COVID sekarang itu ya gimana lagi ya, efeknya seperti efek domino, satu jatuh yang lain-lainnya ikut jatuh. Poinnya ya tetap semangat, tetap berusaha, tetap berdoa. Apapun itu namanya usaha, tetap usaha. Yang di bidangnya tetap di bidangnya, yang mau usaha yang lainnya terserah aja, tapi kuasain dulu ilmu-ilmunya. Karena setiap usaha tanpa ilmu ya tunggu tanggal hancurnya. Karena ilmu tanpa praktek nggak sesuai, praktek tanpa ilmu pun nggak sesuai. Untuk konsumen, untuk pelanggan saya yang yang masih setia servis di tempat saya ucapkan banyak terima kasih. Yang masih percaya sama saya, konsumen saya, pelanggan saya yang udah hilang ya gimana lagi, namanya trust, kepercayaan itu ya udah nggak ada lagi ya, apa boleh buat. Saya ucapkan terima kasih pada pelanggan saya yang masih setia. Saya pun berusaha masih terbaik untuk terbaik di bidang servis ini. Ada konsumen datang terputus, sampai di mana tadi ya? Oh ya, kepada konsumen setia saya, pelanggan saya yang jauh dari daerah Sultan ada, bahkan dari Kelayan pun ada, dari Teluk Tiram pun ada, dari Banjaraya pun ada. Mereka bilang, yuk, padahal di tempat saya Banjaraya banyak aja saya laluin tempat servis, tapi ya saya karena percaya tempatmu ya saya servis tempat. Saya ucapkan terima kasih. Saya berusaha sebaik mungkin menjaga kepercayaan, saya meningkatkan kualitas. Ya itu tadi dari 1900 2020 dari tempat saya kerja beliau Hengki GSM 1, sekarang aja udah tumbuh tempat servis beratus-ratus.
Di daerah saya Sultan Adam dulu saya 1, 2, 3 orang aja. Sekarang aja udah hampir ngapain ini pegang hampir 17 tempat servis. Ya itu tadi ya, namanya usaha, namanya orang masing-masing mau berusaha. Oke, poinnya tadi kan itu tadi, tetap semangat, tetap berusaha, tetap berdoa, apapun kerjaannya, apapun di bidangnya. Karena nasib nggak ada yang tahunya. Terima kasih. Semoga yang nonton ada mengambil hikmahnya. Terlebih wabil khusus saya pribadi, setelah saya bicarakan di sini, saya upload di YouTube. Nanti saya biasanya sih saya sering nonton juga. Saya perhatikan. Kadang kita kalau udah perhatiin video sendiri, kadang oh begini, begitu. Oke, terima kasih. Salam teknisi. Terima kasih. Terima kasih untuk konsumen dan pelanggan saya tadi. Dan ini untuk teman-teman teknisi seperjuangan dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai barat. Khusus untuk pemula, servis, teknisi yang baru-baru terjun, pasti mengalami seperti saya ini. Pertama, kalau menghadapi kasus yang susah, kasus yang sulit dipecahkan, ya karena memang nggak sampai ilmunya. Tanya sana, tanya sini. Mending kalau senior itu mau jawab. Kalau senior itu yang nggak mau jawab, ya terpaksa kita nyerah, angkat tangan. Memang sih senior kan ada yang pola pikirnya macam-macam juga. Ya itu tadi namanya, masing-masing punya kehidupan, masing-masing punya tanggungan. Jadi punya waktu sempit apa semuanya. Ya itu tadi, untuk teknisi yang pemula dalam bekerja, kalau bisa ya ikut pelatihan, ikut kursus. Saya pun ikut kursus juga dulu gitu. Saya gini-gini alumni Alpha 2000 ini. Tahun berapa saya udah lupa juga. 4 juta saya bayar tuh sama Hawkin tuh, Sembata. Sekarang udah putus kontak ya. Gitu tadi. Macam-macam lah kehidupan. Minta file backup ya sekarang. Bingung juga sekarang. Ya putus kontak sama mereka, beliau berdua itu, Sambata sama Hawkin. Kalau yang buka-buka tempat-tempat kursus enak gitu dia. 4 juta kali 10, 40 juta. Ya itu tadi lah, namanya ilmu mahal. Biar riset mereka pun mahal, waktu mereka pun mahal. Karena beda tingkatan. Dokter aja kan ada beda itu. Perawat, dokter, profesor. Perawat bayarnya dikit, dokter bayarnya sedang, profesor mahal lagi. Contoh ini yang mahal itu, teman saya itu si B itu, dia benernya tahu penyakitnya itu, mampir ke tempat dokter, pegang-pegang bayar 150.000. Belum obatnya, cuman pegang aja bayar 150.000. Nih B, lo penyakit kurap. Padahal di rumah tahu aja sih, tapi dipegang dokter
kurap ya. Bayar 150.000, obatnya belum lagi 350.000, 500.000. Kok ngaco ke dokter ya. Oke, yang teknisi pemula tadi. Saya juga sekarang kan ada ikut lumayan aktif, bukan lumayan aktif. Saya sekarang ikut di grup-grup Facebook teknisi itu. Saya kadang ngeluh, teriak, ganti LCD, nombok LCD, kerja sampai malam, baru belum tidur apa. Teknisi nasib sama lah. Kalau yang udah jenis-jenis mereka profesor ya nggak mau jadi profesor ya kerja bakti, kerjanya ya dalamin ilmunya. Kalau saya masih standar aja. Ngeluh, nanya, nggak ada yang jawab. Di forum nggak ada jawab. LCD baru beli di toko spare part, dipasang di tempat nggak nyala, edan itu nombok. Itu yang teknisi yang baru. Pokoknya usahakan harga 2 kali lipat daripada LCD. Kalau nggak mau 2 lipat nggak usah terima. Tapi ya gimana lagi mas, kalau nggak saya terima, counter sebelah, servis sebelah nerima. Ya saya inilah ini dilemanya teknisi gitu, nggak ada persatuan yang kuat gitu. Satu tempat sama Banjarmasin aja persatuannya ya nggak, ya begitulah, nggak ada persatuan yang kuat. Entah itu Jakarta, di mana-mana semuanya nggak ada persatuan yang kuat. Beda dengan Ikatan Dokter Indonesia, IDI itu, waduh, mantap itu. Dokter mau praktek dipecat, harga standar semuanya. Bahkan kalau ada dokter yang salah pun kadang mereka dilindungi. Tapi akhirnya mereka ya juga kalau memang salah ya salah aja. Teknisi gimana lagi, nggak ada ikatan, nggak ada ikatan persatuan yang kuat gitu. Senonoh ada ikatan ya sekelompok orang aja. Mereka aja. Teknisi baru yang otodidak nggak ikut mereka ya dicuekin aja. Terus barusan malam tadi ada yang teriak ganti LCD baru beli 175, dipintain 250, 75.000. Celaka, LCD-nya gagal. Nah itu tadi teknisi kalau mau maju salah, mundur apalagi salah, tetap maju rugi, mundur pun rugi. Jadi itu tadi teknisi yang baru-baru, yang udah senior pun ya usahakan harga itu dijaga. Untuk konsumen ya inilah dilema kami sebagai tukang servis handphone. Kerjanya udah malam-malam, itu bisa sampai jam 4, jam 5. Saya pun dulunya ya itu tadi sampai jam 3, jam 4, bahkan sampai azan subuh saya masih kerja. Rokok, kopi, waduh. Pengalaman teknisi ya seperti di YouTube saya tentang itu about berisikan proses pengerjaan handphone, berisikan kehidupan sehari-hari, ya sarana silaturahmi. Semoga ini jadi ajang silaturahmi. Maaf ini ajang silaturahmi kalau yang nonton video ini, kalau memang ada terletak salahnya tolong
dikritik yang pedas, caciannya mohon di komen aja caciannya di komen, jadi bisa saya perbaiki. Di komen, dikritik caciannya. Dan untuk yang punya grup, punya link, punya WhatsApp di teknisi, jangan anggap teknisi baru ya, kalau memang ada kesempatan balas mereka, bantu mereka, karena nasib gak ada yang tahu ya. Saat ini kita di atas, tahu-tahu kita di bawah. Saat ini kita di kiri, tahu-tahu saat kita di kanan, kita nasib nggak ada yang tahu. Namanya kebaikan bisa datang dari mana aja. Untuk yang senior, kalau yang nonton ini ya itulah. Konsumen, terima kasih. Para teknisi seperjuangan, terima kasih. Ada saran kritiknya di like, komen, subscribe biar tambah semangat si Wahyu GSM channel upload video yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih.